Anyway, Love Maybe ini bukannya juga dinyanyikan oleh Secret Number ya untuk yang versi ceweknya. Halo semuanya, aku Yusul Kim dan juga selamat datang di channel YouTube aku. Dan yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. By the way, ini sepertinya kameranya terlalu depan deh, but it's okay. Anyway, sorry banget kalau kalian dengerin suara ada orang gibah di samping-samping. Karena mereka juga lagi nih, teman-teman lagi kumpul-kumpul gitu. Dan aku juga harap semoga kalian juga dapat memaklumi kondisi di saat pembuatan video ini. Oke, untuk hari ini tuh kita bakalan ngebahas tentang Melon Music Awards 2022. Yeay! Yang mana seperti kalian tahu bahwa untuk acara yang satu ini sudah digelar dan juga dengan meriah. Dan kalian juga pasti sudah melihat bagaimana penampilan dari para artis di acara tersebut dan juga sudah melihat siapa yang memenangkan acara tersebut. Di sini aku juga mau ngasih informasi sedikit ya tentang Melon Music Awards. Karena seperti yang aku lihat banyak dari kalian yang juga bingung dengan program yang satu ini dan kalian juga kayaknya kayak bingung juga sih, ini sistem penilaiannya kayak gimana sih, untuk pemenangnya itu ditentukan kayak gimana sih. Jadi guys, untuk Melon Music Award ini merupakan salah satu acara penghargaan musik utama yang digelar setiap tahunnya di Korea Selatan tentunya ya, dan juga diatur oleh Loen Entertainment melalui layanan musik online mereka yakni Melon. Atau banyak orang yang kenal tuh dengan Kakao-nya ya. Jadi Loen ini adalah induk dan Kakao itu kayak anaknya gitu loh teman-teman. Dan untuk acara ini tuh dikenalkan hanya menentukan pemenang dengan cara menghitung jumlah penjualan digital dan juga pemungutan suara voting secara online. Misalnya nih untuk yang top 10 artis itu diputuskan dengan voting online 20% saja dan penjualan digital 80%. Sedangkan untuk penghargaan utama ataupun desang itu dipilih dengan voting online 20% saja yang diambil. Untuk yang penjualan digital itu 60% yang diambil. Dan untuk yang 20%-nya lagi itu diambil dari skor juri. Berikutnya adalah untuk penghargaan genre. Nah, untuk penghargaan genre itu diputuskan oleh 70% penjualan digital dan juga 30% skor juri. Lalu untuk yang penghargaan popularitas dipilih dengan 60% pemungutan suara online dan juga 40% penjualan digital. Dan untuk penghargaan khusus diputuskan berdasarkan skor juri saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di Melon Music Awards 2022, penjualan digital itu benar-benar penting banget. Dan sekarang aku akan membacakan tentang siapa saja yang memenangkan penghargaan di dalam Melon Music Award 2022. Kita mulai dulu dari Top 10 Award. Yang pertama itu ada IVE, wow, congratulations. Yang kedua ada Im Young Woong. Yang ketiga ada G-Idol. Yang keempat ada Melomance, wow, Melomance debak ya. Yang kelima ada New Jeans. Yang keenam ada BO, Cunning Star. Yang ketujuh ada BGS. Yang ke-8 ada IU. Yang ke-9 ada Seventeen. Dan juga yang ke-10 ada NCT Dream. Penghargaan yang berikutnya untuk yang Best Performance. Untuk yang cowok itu diberikan kepada TXT. Sedangkan untuk yang ceweknya diberikan kepada LE SSERAFIM. Grup-grup hype, performance-nya emang gak bisa diragukan lagi sih. Terutama untuk yang LE SSERAFIM, aku benar-benar terbuka banget di saat mereka membawakan lagu-lagu mereka di acara tersebut. Next, untuk yang Best Songwriter diberikan kepada Soyeon G-Idol. Emang deserve banget Soyeon mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu untuk yang Best Music Style diberikan kepada Big Naughty. Lalu untuk yang Global Artist diberikan kepada Monsaik. Untuk yang Global Rising Artist diberikan kepada Stacey. Next, untuk yang Best Solo Male diberikan kepada Im Young Woong. Wow, Im Young Woong, Im Young Woong, Im Young Woong. Ini penghargaannya banyak banget ya. Lalu untuk yang Best Group Female, IVE. Best Top Artist, Charlie Puth. Wow, congratulations. Untuk yang Netizen Choice Award diberikan kepada Im Young Woong lagi guys. Music Video of the Year diberikan kepada Look at You, na 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 na, G-Idol Tomboy. Untuk yang One The K Global Icon diberikan kepada ENHYPEN. Untuk yang Hot Trend Award diberikan kepada LE SSERAFIM. Next, untuk yang New Artist of the Year diberikan kepada dua girl group sekaligus, yakni IVE dan juga New Jeans. Sedangkan untuk boy group tidak ada ya. I see. Ya emang untuk sekarang ini, di tahun 2022, girl group sangat memimpin ya. Lalu untuk yang Kakao Bang Everyone Star diberikan kepada Bangtan Sonyeondan. Untuk yang Best Solo Female diberikan kepada IU. Best Group Male diberikan kepada BTS. Congratulations. Lanjut, kita ke kategori yang berikutnya. Untuk yang Project Music diberikan kepada WSG Wannabe. Best Session untuk yang gitar diberikan kepada Lee Sin-woo. Untuk yang Best Session, untuk yang bass itu diberikan kepada Choi In-sung. Untuk yang Best OST itu diberikan kepada Melomance dengan Noga Bato na 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 Love Maybe OST dari Business Proposal. Wow. Gila ya, impact yang diberikan kepada Love Maybe kepada Melomance itu benar-benar gede banget sampai mereka memenangkan penghargaan tersebut. Anyway,
Love Maybe ini bukannya juga dinyanyikan oleh Secret Number ya untuk yang versi ceweknya? Ya nggak sih? Ada yang tahu? Dan setahu aku, Melomans juga pada kala itu yang langsung kayak ngedirect langsung gitu member-member dari Secret Number untuk menyanyikan lagu tersebut. Ya nggak sih? Atau aku salah nih? Ntar langsung aja komen di kolom komentar ya jika seandainya aku ada keliru. Next, ke Best Collaboration, itu diberikan kepada 10 cm dan juga Big Naughty. Untuk yang Stage of the Year diberikan kepada IU, The Golden Hour, Under the Orange Sun. Lalu untuk yang Album of the Year atau Daesangnya nih, penghargaan utamanya diberikan kepada Im Young Woong dengan albumnya I'm Hero. Lalu untuk yang Record of the Year Daesang itu diberikan kepada BTS dengan Proof. Kalau kalian lihat ya bagaimana track record dari BTS dengan penghargaan ataupun desang yang mereka dapatkan itu banyak banget teman-teman. Next ke kategori yang berikutnya untuk yang Best Song of the Year diberikan kepada IVE dengan Semacam ke Love Dive. Emang deserve sih Love Dive dapetin Best Song of the Year karena lagunya juga populer banget, banyak yang suka, booming juga, viral juga. Jadi emang sangat-sangat deserve banget. Dan untuk yang terakhir adalah untuk yang Artist of the Year diberikan kepada Im Young Woong. Im Young Woong ini debak banget teman-teman, dan mungkin ada dari kalian yang belum tahu tentang siapa sih Im Young Woong, kenapa dia itu kuat banget sih, kenapa banyak yang suka banget sama dia. Buruan kalian nonton video yang ini, karena di video itu aku sudah menjelaskan tentang siapa itu Im Young Woong. Dan setelah kita membahas tentang siapa-siapa saja yang memenangkan penghargaan dalam program tersebut, waktunya kita untuk gibah time. Kita akan menggibahkan tentang apa saja yang terjadi setelah program itu usai. Untuk yang pertama, ada member dari G-Idol, 2 member, yakni Suhwa dan juga Minnie yang menerima kritikan setelah program itu selesai. Apa yang membuat mereka mendapatkan kritikan? Kita mulai dulu dari Minnie. Nah, untuk Minnie sendiri, dia itu kayak ngunggah di Instastory-nya. Ini adalah postingannya. Di postingannya dia menuliskan for real, lol. Jadi dari Instastory-nya tadi dapat kita simpulkan ya bahwa Min ini kayak bertanya-tanya, ini beneran ya? Sungguhan ya? Lol itu kayak ngakak gitu loh. Ngakak, terguling-guling, intinya ngakak banget lah teman-teman. Sedangkan untuk Suhwa, sebelum acara ini dimulai, dia tuh kayak berkomunikasi dulu sama penggemarnya di sebuah komunitas untuk penggemar gitu yang kayak bisa kirim pesan gitu loh teman-teman. Nah, di sana Suhwa mengatakan seperti ini, langsung aja kita baca seperti apa pesannya. Aku tidak gugup. Ya tentu saja kita harus memenangkan Daesang. Saya datang ke sini untuk memenangkan Daesang, jadi mengapa aku gugup? Aku tidak gugup. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana pesan dari Suhwa. Lalu mengapa mereka mendapatkan kritikan dikarenakan hal tersebut? Langsung saja kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizennya supaya kita juga dapat paham ya. Oke, untuk komentar pertama ada yang bilang kayak gini. Serius, apakah benar-benar mereka menyindir MMA? Jika demikian, itu sedikit bikin ilfil. Aku tidak akan tahu jika mereka di nomor 1 di tanggal lagu tahunan dan nomor 1 dalam voting. Tapi itu tidak seperti itu. Pada tingkat ini buat ilfil sih. Mereka melewati batas, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka harus memberi selamat kepada para pemenang. Mengapa mereka seperti ini? Seharusnya mereka diam saja. Mereka mengoceh tentang mengapa penggemar mereka dan publik tidak peduli pada mereka dan memberi mereka Daesang. Mengapa mereka melakukan ini? Jadi kesimpulannya sih banyak banget ya yang mengkritik Minnie sama Suhwa, dikarenakan Suhwa sama Minnie ini dianggap kayak keluar batas gitu loh, dan dianggap tidak respect terhadap para pemenang, terutama kepada para pemenang Daesang seperti itu. Dan gimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana komentar-komentar dari netizen tadi? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan tidak hanya G-Idol saja, tapi di sini ada juga IVE. Nah, untuk IVE itu juga mendapatkan kritikan loh, teman-teman. Kenapa IVE juga mendapatkan kritikan? Hal itu dikarenakan video yang berikut ini dapat kalian lihat. Ini adalah video bagaimana penampilan IVE di MMA 2022. Jadi itu kayak intro gitu loh. Sebelum mereka itu menyanyikan lagu yang Afterlife kalau nggak salah. Nah, ternyata teman-teman, klipnya itu mirip dengan salah satu MV dari Red Velvet yang One of These Nights. Jadi dikarenakan mirip nih dengan MP-nya Red Velvet yang One of This Night. Banyak banget yang memberikan kritikan kepada IVE dan juga Starship Entertainment. Tapi nggak terlalu banyak sih kepada IVE-nya. Yang lebih banyak itu adalah pada Starship. Karena untuk Starship ini dinilai kayak, lu apaan sih Starship gitu. Ini IVE udah bagus banget loh. IVE udah bagus banget loh penampilannya kali ini. Sampai ada kembang api juga ya. IVE ini udah dipuji habis-habisan. Dikarenakan bagaimana mereka tidak memikirkan konsepnya dengan matang dan juga terlihat mirip dengan salah satu MP dari Red Velvet, banyak yang merasa kecewa teman-teman dan merasa bahwa di sini Starship Entertainment itu sudah mengajarkan segalanya. Dan bahkan ya teman-teman, netizen juga meramaikan hashtag IVE plagiaris Red Velvet, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah IVE memplagiat Red Velvet, seperti itu. Dan guys, nggak hanya tentang G-Idol dan juga IVE saja, tapi netizen itu juga banyak banget yang kecewa ketika mereka mengetahui bahwa ternyata banyak loh idol K-pop ataupun grup K-pop yang tampil dengan live AR. Udah tau nggak live AR ini kayak gimana? Perlu aku jelasin? Kayaknya perlu nih. Untuk yang live AR atau live on record, ini merupakan sebuah musik instrumental yang telah dipersiapkan dengan rekaman vokal dan suara napas penyanyi, sehingga nanti terdengar seperti sedang bernyanyi live.
Dan di sini tuh hanya ada beberapa grup saja yang nyanyi secara langsung ataupun nggak pakai live AR. Grup yang dimaksudkan itu adalah Enhypen. Kalau Enhypen itu mereka pakai band gitu. Mereka pakai band dan juga pakai MR. Lalu ada juga 10 cm. Lalu ada Monsta X, Im Young Woong, dan juga Melomance. 5 doang. Oke, 5 doang ya teman-teman ya. Tapi memang ada beberapa yang kita maklumi di sini kenapa mereka kayak pakai live AR, dikarenakan koreografi mereka kan juga seperti itu teman-teman ya. Maksudnya kayak wah gila, aku aja yang lihat mereka ya nari seperti itu dan juga menyanyi kayaknya sulit juga buat mereka. Jadi inilah yang membuat mereka juga menggunakan yang namanya live or record. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dari netizen Korea mengenai hal yang satu ini. Oke? Di komentar pertama dia bilang kayak gini, bukankah live AR itu adalah scam atau penipuan ya? Bahkan saat acara penghargaan apakah kalian penari ataupun penyanyi? Bahkan biasku memiliki AR plus bernyanyi di atas mic mereka. Ya ada yang kayak gitu, ada yang pakai AR dan mereka juga nggak cuma lip sync doang, tapi mereka juga ada yang kayak ngeluarin suara mereka secara langsung. Aku sih akan mengerti ya jika mereka menyiapkan penampilan baru. Karena mereka melakukan lip sync pada AR yang direkam, kalian pasti dapat mengatakan bahwa ini tidak langsung. Dan sepengetahuan aku, topik mengenai menyanyi secara langsung juga menjadi topik yang lumayan hangat nih. Dari yang sebelum-sebelumnya, itu juga ramai banget yang memperbincangkan. Bahkan ada juga yang berpendapat untuk acara-acara musik, misalnya nih kayak musik Bang, Inkigayo, abis itu ada yang The Show dan sebagainya. Mereka itu kayak disuruh kayak melabeli gitu loh teman-teman. Mana artis yang nyanyi secara langsung dan mana artis yang lip sync. Ya cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita ngobrol lagi, ngebahas tentang apa yang lagi hangat. Oke? See you next time di video berikutnya dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian dan juga sampai jumpa. Bye bye.